Shalom. Saat ini mari kita memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita bagaimanapun keadaan kita sekarang ini. Firman-Mu Tuhan kita bagikan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang dalam kemuliaan, sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami mau mengakui bahwa kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari apapun yang ada. Kami mau akui dari tempat ini Tuhan, oh hanya Engkau penolong bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Maha Mulia, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh beribadah bersama. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyatakan dalam kehidupan kami sesuatu. Engkau berkenan bagi kami sampai saat ini.
kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Namun kami selalu menyadari bahwa kami begitu banyak kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami selalu bermohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Suci kuduskan kami biar kami layak datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau selalu memberikan kami hikmat, kekuatan, kemampuan. Biarlah kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu ini Tuhan, tidak ada apa-apanya Tuhan kalau bukan Tuhan. Tuhan yang memberikan hamba kekuatan. Biarlah hamba boleh berbicara, tetapi Engkau yang membimbing, menuntun dengan kuat kuasa-Mu. Roh Kudus, Engkau menuntun, membimbing kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Termulialah Engkau. Diberkatilah akan firman-Mu. Diberkati tempat ini. Diberkati kami yang duduk di sekitar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat pada Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan perikop firman Tuhan, bahwa nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk mengenal tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya hanya ada dalam Kristus Yesus. Kristus Tuhan adalah sumber segala kebenaran, adalah sumber segala kehidupan. Sehingga di dalam Yesus Tuhan kita melihat bahwa di sana ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Ternyata hal-hal inilah yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, tentu kita sebagai umat Tuhan, kita harus melihat bagaimana peran kita untuk kita menyembah Tuhan yang benar. Kita harus melakukan hal-hal seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita melihat nasihat ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada di dalam firman-Nya. Karena Dia telah berfirman. Dan hal-hal ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ada penghiburan kasih. Ternyata hanya di dalam Yesus kita ada penghiburan. Karena kasih-Nya sangat-sangat memberikan kita kekuatan. Memberikan kita penghiburan. Kita penuh pengharapan kepada Dia. Dan ada persekutuan roh. Kita bersekutu dengan roh Tuhan. Inilah yang penting dalam kehidupan kita. Begitu juga ada kasih mesra. Berbicara tentang kasih, kita saling mengasihi. Kita melihat bagaimana visi misi yang dibawa oleh Tuhan. Berbicara tentang kasih sangat besar dalam kehidupan kita, sangat mempengaruhi pengiringan kita kepada Dia, kepada Tuhan. Dan kita berbelas kasihan. Ini semua diajarkan Tuhan. Dan semua ini hanya berada di dalam Yesus Kristus yang menyampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita mau merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri datang ke dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah kerendahan diri daripada Yesus Kristus. Dia adalah sebagai Tuhan, namun karena Dia mengasihi umat manusia, Dia datang ke dunia ini. Walaupun Dia memiliki kerajaan Allah yang sebenarnya Dia dapat mempertahankan, tetapi tidak Dia lakukan. Dia tidak egois. Kalau manusia dia sudah memiliki sesuatu, terkadang kala manusia memiliki keegoisan. Tetapi Tuhan yang selalu mau merendahkan diri, karena Dia ingin sesuatu tujuan yang baik kepada ciptaannya. Nah, tentu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Kita harus bercermin daripada kehidupan Yesus datang ke dunia ini dengan kerendahan diri. Peran-peran yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga adalah imam di dalam rumah tangga. Dia harus melakukan sesuatu yang dapat membawa keluarganya untuk pada jalan kebenaran. Seperti Yesus, Dia datang merendahkan diri untuk keselamatan umat manusia.
Nah, implementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Inilah peran-peran yang harus kita lakukan. Seperti seorang kepala keluarga yang saya katakan tadi. Menjadi imam di dalam rumah tangga. Membawa keluarganya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena banyak kepala keluarga tidak mau berkorban untuk kehidupan keluarganya. Tidak mau bertanggung jawab kehidupan keluarganya. Acuh tak acuh bahwa hidup ini merasa bahwa biasa-biasa saja. Padahal tidak menyadari bahwa keluarga ini adalah satu komunitas, harus dibawa oleh seorang kepala keluarga yang menjadi seorang imam pada kehidupan kebenaran di dalam Tuhan. Begitu juga peran seorang ibu di dalam rumah tangga. Menjadi tiang doa, berkorban untuk rumah tangganya. Membawa kehidupan keluarga, anak-anak. Mengambil jam-jam doa untuk kehidupan suami, anak-anak. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa seorang ibu dikatakan oleh Yesus, seorang ibu menangisi anak-anaknya dan dirinya sendiri. Dan inilah yang harus kita lakukan. Di mana kita mau merendahkan diri untuk orang lain. Untuk anak-anak kita. Untuk suami. Begitu juga saudara-saudara. Seorang anak, peran seorang anak, dia dapat memberi yang terbaik untuk orang tuanya. Dia harus memberi, menyenangkan orang tuanya. Dan juga terlebih, dia menyenangkan hati Tuhan. Dan pengorbanan-pengorbanan ini yang kita lakukan, itu ditandai dengan bahwa kita memiliki kerendahan diri di hadapan Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan sebagaimana Tuhan sampaikan kepada kita. Di mana janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini firman Tuhan katakan. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan cuma kepentingan diri sendiri. Begitu juga firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini satu kunci dari para peran kita. Membawa keluarga kita, di mana kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tanggung jawab sebagai orang-orang yang dihadirkan di dalam dunia ini. Kita lihat bahwa begitu banyak saat ini, bahwa banyak orang-orang melakukan kebaikan-kebaikan di mana dalam rangka mereka membantu pengaruh atau dampak daripada wabah COVID-19 ini. Ya, mereka banyak membantu dengan bahan-bahan natura kepada orang-orang yang berkekurangan karena tidak memiliki lagi pekerjaan, ya, karena ada peraturan-peraturan pemerintah
yang harus tinggal di rumah ya, karena penyakit ini begitu mewabah di sekitar kehidupan kita dan itu juga berlaku di seluruh dunia. Dan banyak memberikan ya bantuan-bantuan. Ini salah satu pertanda bahwa kita adalah ya anggota jemaat Tuhan yang mau berbagi ya. Jadi kita bukan hanya melakukan hal-hal di dalam rumah tangga, tetapi juga kita ya melakukan berkorban juga untuk orang lain di sekitar kita yang sangat berkekurangan ataupun membutuhkan uluran tangan bagi kita sebagai umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan apa yang harus kita lakukan, karena semua itu ada tujuan. Ya, apa yang menjadi tujuan untuk kehidupan kita? Kita melihat Yesus berkorban bagi kita karena untuk keselamatan kita. Supaya apa saudara? Yesus melakukan hal-hal ini untuk supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kenapa Tuhan lakukan itu? Itu yang dikatakan, kebenaran hanya di dalam Yesus. Kalau kita baca pada firman Tuhan, Yohanes 3 ayat, kita buka Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah firman yang disampaikan kepada umat manusia, bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapat hidup yang kekal. Makanya dengan demikian Yesus datang ke dunia ini merendahkan diri untuk keselamatan kita. Karena hanya di dalam Dia kita ada keselamatan hidup. Sehingga semua orang akan bertekuk lutut, baik yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Inilah yang disampaikan Allah kepada kita. Di luar Yesus, kita tidak akan melihat kehidupan kekal di sorga. Dan dalam firman Tuhan mengatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya pengakuan kepada Yesus Kristus, lidah kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah yang membawa keselamatan kepada kita. Nah, saudara-saudara, biarlah kehidupan kita dapat memuliakan Allah Bapa di sorga. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan menurut kehendak Bapa di sorga. Ini luar biasa saudara. Mari kita selalu menyembah Tuhan. Kita hidup merendahkan diri seperti Kristus, berkorban untuk orang lain. Kita selalu mengaminkan bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapat kehidupan kekal di sorga. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah kasih setiamu. Lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Bersyukurlah kami kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau masih berkenan kami boleh mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan yang selalu mengajarkan kepada kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Biarlah setiap kami yang mendengar dimanapun berada, maupun ada di rumah masing-masing, kami selalu boleh memberikan yang terbaik, memberikan respons dalam firman Tuhan untuk kami implementasikan dalam kehidupan kami. Kami lakukan itu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak.
Kiranya Roh Kudus yang menuntun membimbing setiap kami, agar kami benar-benar menjalankan kehidupan yang berkenan di dalam Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Seluruh kehidupan ini Tuhan, kami boleh menjalankan sesuai dengan tuntunan kuat kuasa-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Termulialah Engkau Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.